Saat pengundian Liga Champions beberapa waktu silam, nama FC Sheriff Tiraspol mengundang perhatian banyak pihak, selain karena ini adalah kali pertama mereka akan berlaga di kompetisi tertinggi antar klub di Eropa. Klub ini punya banyak kisah menarik. Apa saja cerita menarik tersebut? Simak selengkapnya video ini. FC Sheriff Tiraspol ini sehari-hari berkompetisi di Liga Moldova, Divizia Națională. Meskipun begitu, FC Sheriff Tiraspol ternyata berasal dari negara Transnistria. Asing dengan negara tersebut, tentu saja, Transnistria adalah negara yang terletak di sebelah barat Moldova yang hanya memiliki luas sebesar 4.163 km persegi, bahkan tidak lebih besar dari Kelurahan Pluit di Jakarta Utara yaitu 7.711 km persegi. Negara yang terletak di antara Rumania dan Ukraina ini adalah pecahan dari Uni Soviet pada tahun 1991. Setahun setelahnya, terdapat konflik militer namun tidak berlangsung lama pasca gencatan senjata pada Juli tahun 1992. Kemudian, semua negara yang terlibat di antaranya bisa hidup berdampingan. Selain itu, Transnistria yang secara geografis dengan Moldova justru menggunakan bahasa Rusia. Kesetiaan Transnistria terhadap Rusia atau era Uni Soviet sangat mudah terlihat di negara tersebut. Gambar palu dan arit sangat mudah ditemui, mulai dari bendera negara sampai sepanjang jalan di ibu kota Transnistria, Tiraspol. Sayangnya, kesan negatif sangat terpancar dari kemiskinan yang merajalela, jalan raya yang mengerikan serta orang asing yang selalu dicurigai, menurut sumber dari The Athletic. Negara tersebut tidak mendapatkan pengakuan dari seluruh dunia, sehingga Transnistria bisa dibilang tidak ada. Jadi, FC Sheriff Tiraspol adalah klub yang berlaga di Liga Moldova yang sebetulnya berasal dari negara Transnistria yang tidak diakui oleh dunia. FC Sheriff Tiraspol berhasil lolos ke Liga Champions 2021 dan bergabung ke grup D bersama Inter Milan, Real Madrid dan Shakhtar Donetsk. Sebelumnya, tim ini berhasil menyingkirkan Dinamo Zagreb di pertandingan penentu untuk masuk ke UCL. Dinamo Zagreb adalah tim yang menyingkirkan Tottenham Hotspur di 8 besar Europa League musim lalu. Dengan prestasi sehebat itu, tentunya kita bertanya-tanya, memangnya sehebat apa Sheriff di Moldova? Dalam 21 musim terakhir di Liga, Sheriff berhasil juara di 19 edisi. Musim lalu, mereka menang di 32 dari total 36 pertandingan Liga dengan catatan rekor 116 gol dan hanya kemasukan 7 kali. Kemudian, selanjutnya pertanyaan akan kembali muncul, mengapa mereka bisa sehebat itu? Jawabannya sederhana yaitu karena uang. Sheriff memiliki komplek latihan dengan nilai sebesar 200 juta dolar atau sekitar 2,8 triliun rupiah yang terdiri dari stadion modern dan 18 lapangan latihan. Selain itu, menurut pengakuan bek kiri mereka, Kirsten Julin kepada The Athletic, mereka memiliki lapangan dalam ruangan, 2 hotel dan 2 kolam renang. Selanjutnya, Sheriff ini adalah klub megah yang berkompetisi di sebuah negara yang rata-rata pendapatan per kapita penduduknya hanya 32,5 juta rupiah per tahun. Untuk informasi, Moldova menempati peringkat 44 dari 44 negara di Eropa dari segi ekonomi. Artinya, Moldova adalah negara termiskin di Eropa. Viktor Gusan, seorang mantan polisi yang juga anggota KGB atau agen rahasia Uni Soviet, mendirikan perusahaan bernama Sheriff di tahun 1993. Bersama Ilya Kasmali, mereka membangun ini sejak 28 tahun yang lalu. Atas kegemarannya dengan film barat bertema koboi, maka Gusan memberikan nama Sheriff kepada perusahaan ini. Kini, Sheriff adalah salah satu perusahaan yang sangat kuat di Moldova. Sheriff menguasai bisnis pom bensin, stasiun televisi, supermarket, importir dan masih banyak lagi di Moldova. Secara keseluruhan, rencana klub ini mirip seperti Shakhtar Donetsk, tetangganya di Ukraina. Tim akan banyak mendatangkan pemain-pemain berbakat dari Amerika Selatan atau dari belahan dunia manapun untuk kemudian dijual dengan harga tinggi kepada klub-klub yang lebih besar. Namun, Sheriff masih melakukannya dalam skala kecil seperti Cirile Bayala dan Vitali Damasken yang pergi ke Lens dan Torino. Untuk saat ini, Sheriff memiliki beberapa pemain yang patut untuk kita perhatikan, seperti Adama Traore, Frank Castaneda, Kirsten Julin dan Gustavo Dulanto. Dari sisi kepelatihan, Sheriff ini cenderung berganti-ganti manajer dengan sangat cepat. Dalam 10 tahun terakhir, setidaknya ada 11 pelatih permanen yang pernah menjabat. Pelatih terlama yang pernah menjabat adalah Roberto Bordin asal Italia yaitu 18 bulan dari 2016 sampai 2018.
Kini, Yuri Vernidup yang terkenal karena melatih Zorya Luhansk di Ukraina, kampungnya, sudah menjadi pelatih kepala sejak tanggal 18 Desember tahun 2020. Dengan segala cerita yang ada, patut untuk kita saksikan kiprah Sheriff di Liga Champions musim ini.